Asyiknya bersepeda kelilingi Jakarta, kayu dengan sukacita, ku rasakan indah dunia bila ku pergi bersepeda bersama, riang gembira, senangnya hatiku saat bersepeda. Asyiknya bila bersepeda berkeliling kota Jakarta, ku kayu dengan sukacita, ku rasakan indah dunia bila ku pergi bersepeda bersama, riang gembira, senangnya hatiku saat bersepeda. Kendaraan yang menerobos jalur busway kini menjadi pemandangan yang biasa. Sebuah situs online pun memuat aspirasi dan berbagai cerita tentang kejadian ini. Berbagai upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun tampaknya belum juga berhasil. Mobil atau motor menerobos busway. Pemandangan seperti ini mungkin sering Anda temui di Jakarta. Hal ini membuat kesal sejumlah orang, terutama para pengguna bus Transjakarta. Kesel banget soalnya pas pagi apalagi ya. Kan mereka juga biasa kan mau buru-buru gitu kan, kita juga mau buru-buru. Iya sih agak kesel sih ya, karena mengganggu, jadi agak macet, nggak lancar jalur busway-nya. Kondisi ini membuat warga berinisiatif menciptakan sebuah media untuk menyalurkan aspirasi mereka. Ini bagi Anda yang melihat kendaraan umum maupun pribadi masuk ke jalur busway, Anda bisa mendokumentasikannya, kemudian menguploadnya ke sebuah situs yang bernama situs masukbusway.com seperti ini. Masukbusway.com. Situs ini dibuat untuk menampung semua potret pelanggaran yang kerap terjadi di jalur busway Transjakarta. Tujuannya membuat malu atau setidaknya memberi sanksi moral kepada mereka yang tak berhak melintas di jalur busway. Lewat situs ini, semua orang bisa mengunggah foto kendaraan penerobos busway dan memberi komentar. Hingga September 2013 saja, sudah ada hampir 200 foto yang diunggah ke situs ini. Ceritanya bermacam-macam. Salah satunya adalah kejadian yang dialami oleh Adelina, salah satu pramudi bus Transjakarta. Awal Agustus lalu, dirinya menegur salah satu pengendara motor yang masuk ke jalur busway dan menghalangi laju busway yang ia kemudikan. Merasa kesal, wanita 31 tahun ini lalu keluar dan menahan kunci motor sang pengendara. Tak dinyana, sang penerobos ternyata adalah seorang anggota kepolisian. Dia tetap mau jalan, saya ambil kuncinya. Karena apa? Bagaimanapun juga dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, karena dia seperti melecehkan busway dengan memperlambat kecepatannya dia, dan dia masuk ke jalur busway bukan pada tempatnya. Pelanggaran yang kerap terjadi ini tak membuat Pemprov DKI Jakarta tinggal diam. Sebenarnya upaya pemerintah untuk mencegah masuknya kendaraan umum maupun pribadi ke jalur busway sudah dilakukan dengan meninggikan pembatas jalan dan memasang rambu-rambu lalu lintas. Namun nampaknya usaha tersebut belum juga berhasil. Lihat saja. Sanksi tegas di busway memang amat perlu. Namun yang tak kurang pentingnya adalah kesadaran setiap warga untuk tertib aturan dan tidak korupsi atau mengambil hak orang lain. Tim Liputan Metro TV. Hari ini penerapan denda bagi kendaraan penerobos jalur Transjakarta mulai diberlakukan. Bagi kendaraan yang terbukti melanggar, denda Rp1 juta menanti. Guna menekan angka pelanggaran jalur Transjakarta, mulai 1 November 2013, peraturan tegas denda bagi pelanggar mulai diterapkan. Mekanisme denda berlaku seperti tilang biasa. Bedanya jumlah maksimal kendaraan roda 4 yang menerobos jalur Transjakarta maksimal sebesar Rp1 juta.
dan kendaraan roda 2 maksimal Rp500.000. Mekanisme adalah tilang biasa. Jadi yang seperti sekarang tilang itu ditilang oleh pihak kepolisian, lalu disidang di pengadilan. Nah nanti ketokannya denda Pak Hakimnya itu bukan rendah lagi, tetapi sudah tinggi maksimal Rp1.500.000. Pemerintah berharap sanksi denda ini akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar. Pemberlakuan sanksi tegas ini memancing pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian mendukung dengan catatan tidak ada lagi praktik pungli dalam penerapannya. Keluhan masyarakat selalu bisa nitip, ya tolong Pak Polisi, itu mungkin tidak semua, tapi oknum jatuhnya ya, tolong itu dihindari. Jadi untuk kita semua biar semua lancar, ya mungkin itu aja, intinya saya mendukung. Masyarakat juga harus bisa memahami jalur itu memang khusus demi kita semua, sebenarnya kan seperti itu ya. Sementara yang lain kurang setuju dengan peraturan pemberlakuan denda karena dianggap tidak bisa memberikan efek jera. Pemberlakuan ini saya masih kurang setuju, perlu dikaji ulang itu 1 juta itu. Artinya bukan solusi menerapkan efek jera terhadap pengguna jalan. Peraturan tentang penerapan denda maksimal bagi kendaraan penerobos jalur Transjakarta sebenarnya sudah ada sejak tahun 2009. Namun penerapannya acap kali tidak optimal. Kemacetan di ibu kota kerap menimbulkan godaan terhadap pengemudi kendaraan roda 4 dan roda 2 untuk masuk jalur Transjakarta. Ketegasan penerapan sanksi hukum ini diyakini akan efektif mengembalikan jalur busway sesuai fungsinya. Sehingga layanan angkutan umum di Jakarta akan semakin optimal. Nur Anissa Hamdan, Nanda Fajrin melaporkan untuknya. Razia kendaraan penerobos jalur bus Transjakarta terus dilakukan Polda Metro Jaya. Razia juga disertai sosialisasi peraturan denda hingga Rp1 juta bagi penerobos jalur. Puluhan pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang melalui jalur Transjakarta Jumat sore dirazia Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Razia berlangsung di perempatan Buncit Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi peraturan denda hingga Rp1 juta bagi kendaraan pribadi yang melalui jalur khusus ini. Kita hanya mendukung apa yang dicanangkan oleh pemerintah, kepolisian mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini upaya dukungan kita kepolisian terhadap pemerintah yang mana yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi dan Ahok. Beragam reaksi ditunjukkan para pengendara dalam operasi kali ini. Ada yang mengakui kesalahan, namun tidak sedikit yang memutar balik kendaraan mereka untuk menghindari tilang aparat. Tak cuma motor roda 2, kendaraan roda 4 pun ada yang memaksa berjalan mundur di jalur Transjakarta untuk menghindari petugas. Umumnya pengendara tidak setuju dengan rencana denda hingga Rp1 juta bagi kendaraan penerobos jalur Transjakarta. Merasa keberatan juga sih Pak. Keberatan ya? Beli-beli biasa ya kan. Tapi abang nggak setuju? Ya nggak setuju juga Pak, adanya Rp1 juta. Penghasilannya nggak sampai ratusan ribu gitu. Harus ada jalurnya lagi ya kan. Upaya sterilisasi jalur Transjakarta ini akan dilakukan secara intensif dalam 1 bulan ke depan. Hingga Jumat sore lebih dari 1.000 kendaraan bermotor ditilang karena menerobos jalur Transjakarta. Oktaberi melaporkan untuk NET. Dan di ibu kota saudara, ada informasi menjelang pemberlakuan sanksi denda Rp1 juta untuk mobil dan Rp500.000 untuk sepeda motor yang masuk jalur bus Transjakarta. Ternyata masih banyak pengendara yang nekat menerobos busway. Tidak terkecuali mobil dinas kementerian dan mobil berlogo DPR. Satwil Lantas Jakarta Timur pada Jumat siang merazia kendaraan bermotor yang melintas di jalur bus Transjakarta Koridor 5, Kampung Melayu Ancol di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Puluhan sepeda motor dan mobil serta bus umum yang melewati jalur khusus bus Transjakarta di stop dan langsung ditilang. Meski demikian masih ada saja yang nekat kabur, seperti yang dilakukan oleh pengendara mobil Dinas Kementerian Pertahanan serta sebuah mobil yang berlogo DPR RI. Mereka nekat melompati separator busway untuk menghindari razia. Semua surat pengendara yang terkena tilang ditahan oleh petugas. Dan untuk proses penyelesaian serta pembayaran denda, semuanya akan dilakukan di pengadilan. Gubernur DKI Jakarta menyetujui upah minimum provinsi UMP DKI Jakarta tahun 2014 sebesar Rp2.440.000. Terjadi kenaikan nilai UMP sekitar 6% dari UMP tahun 2013. Jokowi menegaskan penetapan UMP 2014 ini berdasarkan usulan dari unsur Disnaker Trans yang duduk di Dewan Pengupahan Pemprov DKI Jakarta.
Sebelumnya, Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha mengusulkan UMP 2014 sesuai dengan kebutuhan hidup layak atau KHL, yaitu Rp2.299.000. Jokowi menyayangkan pihak buruh yang tidak mengikuti proses pembahasan penetapan UMP bersama Dewan Pengupahan yang berlangsung selama 3 hari. Jokowi pun mengaku siap digugat atas keputusannya itu. Berdasarkan rapat-rapat yang mereka lakukan selama 3 hari ini secara maraton dan tidak dihadiri oleh serikat pekerja, oleh pekerja, oleh buruh. Kalau yang tahun yang lalu tidak dihadiri oleh pengusaha, ini gantian tidak dihadiri oleh pekerja, oleh buruh. Jadi keputusannya yang dari Dewan Pengupahan. Iya, 2.400.000 lebih sedikit. Itu. Mereka tetap menuntut upah minimum provinsi UMP 2014 sebesar 3,7 juta rupiah per bulan. Padahal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menyetujui UMP tahun 2014 sebesar 2,4 juta rupiah. Keputusan itu diambil dari 2 pilihan atas hasil rapat Dewan Pengupahan dengan pengusaha tanpa dihadiri Serikat Pekerja Kamis kemarin. Pengusaha minta agar UMP sama dengan kebutuhan hidup layak sebesar 2,2 juta rupiah. Sedangkan Dewan Pengupahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI menyodorkan 2,4 juta rupiah. Tak terima dengan keputusan Jokowi yang menetapkan UMP sebesar 2,4 juta rupiah, para buruh meradang. Mereka berjanji akan melawan dan terus melakukan unjuk rasa sampai pemerintah bisa merealisasikan tuntutan kaum buruh. Lain, masa sekarang naiknya hanya 10%? Pasti ada salah, walaupun proses penghitungannya seperti benar. Tapi itulah yang tidak mungkin bisa diterima oleh kita, oleh buruh. Tadi saya sampaikan, awalnya Gubernur ngotot tidak mau berubah. Saya akan tanggung semua konsekuensinya. Terus kami sampaikan, di Jakarta sendiri, Gubernur itu pernah juga menandatangani lebih besar daripada rekomendasi Dewan Pengupahan. Itu yang pertama. Yang kedua, di daerah lain yang namanya UMP ada juga yang direvisi sampai 3 kali. Bahkan lebih dari 3 kali banyak. Jadi artinya apa? Kalau ini jadikan harga mati, Gubernur sudah nantangin rakyat, ya, mau menyengsarakan rakyat, ya kami juga akan melawan. Tetapi sampai tadi dia masih menyampaikan kepada kami akan diskusikan, dia bilang, Gubernur akan kami pelajarin, perubahannya aku mau seperti apa, kami akan tunggu. Perbedaan pandangan antara buruh dan pengusaha dalam hal perhitungan angka komponen kehidupan layak KHL. Pengusaha yang masuk dalam Dewan Pengupahan memiliki pandangan komponen KHL sebesar 60 poin, sementara buruh menginginkan jumlah KHL sebanyak 84 poin. Latar belakang inilah yang membuat buruh menuntut nilai UMP sebesar 3,7 juta rupiah. Angka ini dinilai memberatkan para pengusaha. Mereka tetap bertahan di angka 2.299.000 rupiah. Jenis kebutuhan hidup layak yang dimaksud buruh berbeda dengan pemerintah dan Dewan Pengupahan, yakni pada poin transportasi. Buruh meminta poin transportasi terdiri dari 3 poin, seperti yang diketahui, yakni biaya transportasi dan BBM. Kini bola panas ada di tangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apakah angka 2,4 juta rupiah akan tetap disahkan sebagai UMP tahun 2014 atau angkanya masih bisa direvisi lagi sesuai tuntutan buruh? Kita tunggu saja. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Komponen hidup layak atau KHL semakin sering disebut-sebut menjelang penetapan upah minimum provinsi 2014 awal November atau besok. Buruh menuntut KHL ditambah dari 60 menjadi 84 komponen. Namun dari 24 komponen tambahan tersebut terdapat komponen lipstik dan juga bedak yang dimasukkan ke dalam kategori sarana kesehatan. Menjelang penetapan UMP 2014, buruh kembali mendesak Dewan Pengupahan agar KHL ditambah menjadi 84 komponen. Namun di antara 24 komponen tambahan, ada beberapa komponen yang unik yang bukan tergolong kebutuhan primer dimasukkan ke dalam KHL. Seperti komponen penyediaan jaket, dompet, dan baju tidur yang dimasukkan dalam kategori sandang. Mesin cuci dan dispenser masuk ke dalam kategori perumahan, serta lipstik dan bedak yang masuk ke dalam kategori sarana kesehatan.
Tak ada yang melarang jika buruh menuntut kesejahteraannya. Namun, tuntutan kenaikan upah kali ini dianggap tidak realistis oleh pengusaha. Jika tuntutan kenaikan upah sebesar 3,7 juta dikabulkan, maka bukan mustahil perusahaan terancam relokasi, bahkan sampai gulung tikar. Aksi buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi 2014 kian memanas. Seperti di Jakarta, buruh mempertahankan kenaikan UMP menjadi 3,7 juta rupiah dari 2,2 juta rupiah. Tuntutan ini dirasa tidak realistis oleh pengusaha. Saat ini saja lebih dari 50% perusahaan menangguhkan upah buruhnya karena tidak sanggup membayar upah minimum yang ditetapkan sebesar 2,2 juta rupiah. Jadi kalau naik misalnya kayak kemarin upah minimum naik 2,2 juta, ya untuk Astra standar mereka sudah lebih tinggi dari itu. Tapi kalau industri penunjang otomotif yang mensuplai Astra termasuk yang memproduksi baut-baut kecil itu, apa mereka mampu gitu loh. Sejumlah upaya penanggulangan banjir masih terkendala pembebasan lahan. Bangunan liar di wilayah Penjaringan Jakarta Utara menjadi target pembongkaran petugas Satpol PP akibat berdiri di atas jalur hijau Rabu siang. Tidak ada penolakan dari para pemilik lapak. Mereka pasrah saat barang milik mereka diangkut petugas Satpol PP. Sebelum ditinggali, awalnya lahan seluas 2 hektar ini berupa empang dan rawa. Pembongkaran bangunan liar ini, meski masih banyak kendala, program normalisasi waduk dan kali ditargetkan selesai sebelum akhir tahun. Terus, tapi kita nggak bisa efektif. Saya kan contoh saja cara ngukurnya kayak peluit. Peluit kenapa cuma kita keruk 20% dari 80 hektar rencana? Kalau kita keruk banyak, roboh rumah-rumah liar yang di pinggiran kanan. Nah, kita kalau roboh, tidak ada rumah susun untuk pindahkan mereka. Itu saja siapin rumah susun masih marah-marah kan? Masih bilang kita melanggar HAM. Jadi sudah melanggar HAM siapa gitu loh. Anda udah, makanya saya udah terus sampaikan. Itu aja kalau yang sisi barat sama selatan kita tidak ngotot, ya tidak bisa keruk 20%. Itu masalahnya. Itu kabarnya jadi minjem duit dari World Bank apa? Untuk itu nanti yang pusat akan minjem. Tapi kan kalau belum bisa bebasin lahan masalah. Iya, saudara, banjir dan Jakarta ini nampaknya memang masih belum bisa dipisahkan ya. Kalau musim hujan sudah datang seperti ini, mulai deg-degan karena bayangan tentang banjir ini sudah mulai membayangi ya. Penyakit kronis bertahun-tahun karena juga kondisi 40% di bawah permukaan laut. Betul. Tapi saudara, salah satu penyumbang banjir di Jakarta adalah Sungai Ciliwung. Lalu apakah, pertanyaannya ini, Sungai Ciliwung sudah siap menerima limpahan air tahun ini? Kita lihat bersama. Sungai Ciliwung tengah bersiap menghadapi musim hujan dan kemungkinan banjir yang membayangi. Alat berat mulai menderu, mengeruk Sungai Ciliwung agar dapat menampung debit air lebih banyak. Ya, normalisasi sedang dilakukan. Bagi warga yang tinggal di sekitar Sungai Ciliwung, banjir sudah menjadi hal lumrah saat musim hujan datang. Ya, selama saya tinggal di sini selama 5 tahun lebih itu saya lihat belum ada tindakan dari pemerintah baru kali ini. Nah, untuk harapan dari Bapak sendiri sebagai warga yang bertempat tinggal di sekitar Sungai Ciliwung ini apa, Pak? Harapan saya setelah ada pengerukan, ada pelebaran sungai, ya harapan saya tentunya setiap tahun, setiap musim hujan itu nggak akan mengalami kebanjiran lagi. Karena kita setiap tahun itu warga sini itu menderita setiap musim hujan pasti kebanjiran. Dulu Sungai Ciliwung pernah berjaya menjadi pusat dan jalur transportasi warga. Namun Sungai Ciliwung kini terbuang menjadi tempat pembuangan sampah warga. Padahal Ciliwung yang mengalir melalui tengah kota Jakarta merupakan sungai yang memiliki dampak paling luas saat musim hujan tiba. Kebersihan Ciliwung bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi juga seluruh masyarakat. Sudah seharusnya masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan, tak hanya demi kepentingan masing-masing individu, namun juga demi kepentingan bersama. Fajri Satrio, Irfan Saputra, Kompas TV, Jakarta.
Ya, saudara, tentunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengendalikan banjir yang selalu melanda ibu kota saat musim hujan. Salah satunya adalah dengan melakukan pengerukan waduk dengan tujuan untuk mengembalikan fungsinya sebagai daerah resapan dan pengendali banjir. Salah satunya adalah Waduk Pluit, saudara, ini yang juga dikeruk oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hingga Oktober tahun ini, pengerukan endapan diperkirakan sudah mencapai 40% dari target 4 juta meter kubik. Dalam keadaan normal, kedalaman Waduk Pluit ini bisa mencapai 7 hingga 10 meter. Namun, karena terjadi endapan lumpur dan sampah, kedalaman berkurang menjadi sekitar 1 hingga 3 meter saja. Dengan demikian, kapasitas daya tampung air pun tentu ikut berkurang. Selain Waduk Pluit, pemerintah DKI Jakarta juga tengah menggenjot pengerukan di beberapa waduk lain seperti Waduk Riario yang berlokasi di Jakarta Timur dan Waduk Tomang Barat di Jakarta Barat. Pengerukan ini ditempuh dengan tujuan memperbesar kapasitas waduk dan maksimalkan peran waduk sebagai pengendali banjir di saat hujan. Dan tidak hanya 3 waduk tadi, waduk lainnya yang tengah direncanakan untuk dikeruk adalah Waduk Teluk Gong, ini lokasinya di Jakarta Barat. Pengerukan terbukti berpengaruh pada pengendalian banjir, seperti di Waduk Riario yang ketinggian airnya saat hujan berkurang dan surut lebih cepat dibanding dengan sebelumnya. Jokowi meresmikan rumah deret bagi warga Petogogan, Jakarta Selatan dan juga meninjau renovasi kampus IKJ di Taman Ismail Marzuki. Untuk mewujudkan tempat tinggal yang lebih baik bagi warganya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan rumah deret di Petogogan, Jakarta Selatan. Rumah deret ini nantinya akan menggantikan rumah-rumah warga di RW 05 Petogogan yang selama ini terkesan semrawut dan tidak layak huni. Dengan luas 2 kali 2 meter, nantinya rumah deret ini akan memiliki 2 tingkat tiap unitnya. Tak perlu memakan waktu lama, Jokowi berjanji pembangunan ini akan selesai pada bulan Desember nanti. Untuk menembus lahan warga, bahkan Pemprov DKI Jakarta membayar ganti rugi sebesar 1,5 juta per meter persegi dan maksimal bantuan biaya pembangunan 54 juta per kepala keluarga. Anggaran dana APBD DKI Jakarta yang disediakan sebesar 11,4 miliar rupiah. Kira-kira hibahnya ya 280 miliar, tetapi kan ada yang untuk sarana prasarana umum. Jalannya juga perbaiki, drainasenya perbaiki, itu beda-beda. Setelah berkunjung ke rumah deret Petogogan, Gubernur DKI Jakarta yang gemar belusukan ini juga sempat sidak ke Taman Ismail Marzuki. Jokowi mengecek renovasi kampus Institut Kesenian Jakarta IKJ yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2015. Edilius dan Hasto Aji melaporkan dari Jakarta. Rusun Tambora Jakarta Barat resmi dibangun siang tadi. Rusun 16 lantai itu akan selesai September tahun depan. Peletakan batu pertama langsung dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beserta Wali Kota Jakarta Barat Fathahillah dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Yonatan Pasodum. Rusun awas sebanyak 549 unit ini dibangun sebagai bentuk peremajaan Rusun Tambora yang sudah tidak layak. Pembangunan Rusun Awa ini menggunakan anggaran tahun jamak sebesar 174 miliar rupiah. Pembangunan Rusunawa Tambora memang kenapa diremajakan ya, karena rusun yang kemarin di sini yang sudah kita runtuhkan, kita bongkar itu sudah hampir 30 tahun. Sudah hampir 30 tahun sehingga memang perlu diremajakan dan lebih dinaikkan. Sekarang lantainya 16 lantai dan nanti ini ada 3. Pemirsa, ada yang tidak biasa di kegiatan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Jumat pagi. Jokowi mengawali harinya dengan bersepeda dari rumah dinasnya di Taman Suropati menuju ke Balai Kota. Tidak seperti hari-hari biasanya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersepeda dari rumah dinasnya di dekat Taman Suropati, Jakarta Pusat menuju Balai Kota. Sekitar pukul 7 pagi, Jokowi bersama komunitas Bike to Work mulai menggoes sepedanya. Jokowi menggoes sepedanya dengan kecepatan sekitar 30 km per jam. Sekitar 15 menit goes, Jokowi sampai ke kantornya. Ini adalah kali pertama Jokowi bersepeda dari rumah dinas ke Balai Kota. Rencananya Jokowi akan rutin bersepeda ke kantor setiap hari Jumat.
Keluar keringat ya Pak? Keluar keringat. Keringatnya masih terus? Kayak badan jadi enteng. Badan jadi seger. Pak, tadi asap metro mini cukup mengganggu nggak sih Pak? Ya ada. Tadi kan ada. Tahu kalau sudah agak siang ya mungkin jam 8, jam setengah 9 mungkin. Kalau masih pagi setengah 7 jam makanya Jokowi mengakui budaya bersepeda akan mengakar di masyarakat jika transportasi massal mendukung, sehingga nantinya warga beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum atau bersepeda. Selain itu, keberadaan jalur sepeda akan dievaluasi karena dinilai belum efektif. Nesya Megawati, Tommy Pribadi, Berita 1, Jakarta.